wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nunis Triasari dari PJJ Komunikasi kelas 103. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS pertama saya pada mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan dosen pengampu Ibu Rosana, SSMIKOM, AMIPR, CPS. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Di sini saya sudah pertanyaan dari Bu Rosana. Langsung saja saya jawab untuk pertanyaannya, Ibu ya, mohon izin. Yang pertama, pengertian komunikasi. Jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Menurut saya, komunikasi adalah interaksi antar manusia yang dilakukan baik secara perorangan, kelompok ataupun organisasi. Contohnya dalam sehari-hari saja, saat kita berbicara dengan teman kita atau dengan keluarga kita atau dengan rekan kerja kita dan lain-lain, misalnya mendiskusikan sesuatu, tanya jawab, memberikan kritik dan saran, itu semua termasuk ke dalam proses komunikasi. Kemudian nomor 2, pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan nonverbal. Jelaskan pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah kebalikan dari pesan verbal. Kalau pesan verbal itu disampaikan secara lisan atau tulisan, sedangkan kalau pesan nonverbal sendiri adalah komunikasi yang disampaikan antara lain dalam bentuk tampilan wajah, mimik wajah, gerakan tubuh, body language, busana, juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Kemudian yang 2B adalah apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. Untuk fungsi pesan nonverbal adalah yang pertama adalah repetisi. Repetisi itu adalah mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal, misalnya mengatakan penolakan gitu, dengan menggelengkan kepala gitu, nggak setuju misalnya gitu, geleng-geleng. Kemudian yang kedua ada substitusi. Substitusi adalah menggantikan lambang verbal, misalnya tidak bicara tapi menunjukkan setuju, misalnya kita bisa menganggukkan kepala seperti ini. Kemudian yang ketiga ada kontradiksi. Kontradiksi adalah menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Kemudian yang keempat ada komplement. Komplement itu adalah melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya mimik wajah kita saat kita sedang sedih atau saat kita sedang galau, biasanya yang suka galau. Nah, itu biasanya akan terlihat di wajah orang tersebut saat sedang sedih, misalnya wajahnya murung, wajahnya jadi terlihat sedih, wajahnya terlihat jadi galau. Nah, itu masuknya ke dalam fungsi komunikasi nonverbal komplement. Kemudian yang kelima ada aksentuasi. Aksentuasi adalah menegaskan peran verbal atau menggaris bawahinya. Misalnya saat kita jengkel terhadap sesuatu, atau misalnya kita sedang meeting kemudian kita tidak setuju dengan pendapat seseorang, misalnya kita tunjukkan dengan cara menggebrak meja, misalnya menyatakan bahwa kita kesal terhadap orang tersebut atau tidak setuju dengan pendapat orang tersebut, seperti itu. Kemudian yang 2C, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online kita sekarang. Menurut saya komunikasi verbal yang baik untuk pembelajaran PJJ seperti kita sekarang ini, misalnya saat Vkon seperti sekarang, berpakaianlah yang rapi atau yang sopan. Itu salah satu menghargai lawan bicara kita, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi itu salah satu bentuk bahwa kita menghargai lawan bicara kita. Kemudian bisa juga saat kita ketemu dengan atau tatap muka dengan tatap muka secara virtual dengan dosen dan teman-teman semuanya, misalnya kita tersenyum menunjukkan bahwa kita happy bertemu kalian semua, itu juga termasuk
salah satu komunikasi nonverbal. Atau misalnya menganggukkan kepala saat paham apa yang dosen katakan, atau menggelengkan kepala saat tidak setuju atau misalnya tidak paham dengan apa yang dosen sampaikan, bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari, menurut Anda apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Menurut saya komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah atau two-way communication, di mana two-way communication adalah saat komunikator atau si pemberi pesan menyampaikan pesan kepada komunikan dan diterima dengan baik. Si komunikan ini juga memberikan feedback yang baik, menyatakan bahwa dia mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator, sehingga tidak terjadi misunderstanding di antara kedua belah pihak dalam proses komunikasi tersebut. Kemudian 3B, kapan dan mengapa kita memerlukannya? Kapan dan di mana kita memerlukannya? Menurut saya setiap saat, setiap hari kita pasti memerlukan hal tersebut ya, karena misalnya kita bicara dengan teman, bicara dengan rekan kerja, pasti kalau saling mengerti, ada feedback yang baik, komunikasi akan berjalan dengan lancar gitu. Contohnya misalnya saat sedang rapat, bisa juga bagaimana agar saat atasan menyampaikan sesuatu atau tugas ke bawahannya itu dimengerti oleh bawahannya dan tidak terjadi salah pengertian gitu, sehingga akan berdampak tidak maksimal dalam pekerjaan. Misalnya atasannya memberikan mandatori atau memberikan tugas A gitu, tapi bawahannya menangkapnya adalah B, jadi nggak nyambung gitu, misunderstanding. Nah itu kan bisa membuat tidak maksimal dalam pekerjaan gitu. Alangkah baiknya jika two-way communication-nya atau berjalan dengan baik sehingga saling mengerti, sehingga apa yang disampaikan itu diterima dengan baik dan bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang 3C, apa tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Menurut saya tantangan terbesar misalnya saat komunikator menyampaikan ke komunikan tapi dalam penyampaiannya tidak jelas. Misalnya terkendala bahasa atau logat, misalnya dalam satu suku yang berbeda, misalnya ada logat yang berbeda atau ada arti kata yang berbeda. Misalnya di suku A itu artinya ini gitu, kemudian tapi di suku B ternyata artinya berbeda, jadi misunderstanding gitu, beda pemahaman. Nah bisa juga penyampaian ekspresi, nah juga ini penting sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya suku A itu nadanya memang agak tinggi kalau bicara, tapi bukan berarti dia marah ya gitu. Tapi suku B ini yang biasanya halus saat bicara, jadi agak kaget gitu, shock saat si suku A ini bicara gitu. Jadi dikiranya marah padahal sebenarnya tidak marah, memang logatnya seperti itu, memang nadanya seperti itu. Itu sih kadang yang menjadi kendala, sehingga terjadi misunderstanding, salah paham, atau jadinya mungkin agak ada yang misalnya sampai sakit hati, merasa dibentak padahal sebenarnya tidak dibentak, memang agak keras saja gitu untuk nadanya seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita bisa saling mengerti antara komunikator dengan komunikan, sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik di kedua belah pihak. Baik, sudah semua pertanyaannya sudah saya jawab. Saya akhiri untuk videonya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.